Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat 1,6%. Tutup di 7230.75 ya. High low candle-nya merubuzu dan seperti yang kita bahas kemarin, IHSG ada peluang naik. Bahkan ini sih kalau kita lihat kayak gini sih ya, kelakuannya terakhir kayak gini, ada peluang ke 7300 sih. Mudah-mudahan mudah-mudahan sih ya. Jadi selama IHSG nggak ke bawah 6996, rasanya masih aman ini sih IHSG ya. Mudah-mudahan berhasil breakout 7325 juga supaya lebih enak aja ke atasnya. Itu sih. Jadi ya sementara ini IHSG masih oke buat yang lagi trading, jangan lupa jualan aja kalau udah cuan pokoknya. Diamankan pakai trailing stop, SL plus atau semacamnya lah ya buat yang lagi trading dan floating profit. Terutama yang masih mau hold gitulah. Hari ini ditopang si IHSG-nya digendong si Big Bang sama grup PP ya, kompak tuh pada menguat. Nah, ngobrolin si IHSG menguat, kita happy cuan dulu lah ya. Kita happy cuan dulu, kita ada beberapa saham yang hari ini alhamdulillah berhasil kasih cuan. Tapi sebelum itu saya mau kasih info dulu kalau di tanggal di bulan apa sih, bulan Juni, tanggal 24 Juni 2025 kita mulai kampus cuan dan pre-kelasnya tanggal 21 2025 gratis. Daftar aja lah, link daftarnya ada di situ tuh, di banner dan di link di deskripsi di bawah juga ada. Kelas kampus cuan ini ada 3 macam kelas, dari yang paling basic kelasnya sampai ke yang advance. Jadi ada kelas level basic buat yang mulai dari penasaran, baru penasaran apa itu saham, itu bisa ikutan ya. Kemudian level intermediate buat yang sudah kenal saham, sudah tahu dan mungkin sudah siap untuk bikin strategi trading yang tanda kutip fit atau pas untuk dirinya. Kemudian yang lebih siap untuk strategi trading yang lebih kompleks tentunya silakan ikut yang level advance. Jadi boleh ikut salah satu atau salah dua kelas atau bahkan semuanya diikutin juga boleh, nggak masalah. Itu oke. Sekarang lanjut kita bahas saham-sahamnya. Saham pertama ada Dewa nih yang udah kasih cuan. Tadi buat fast trade ya, ini tadi pagi di spill kan, mudah-mudahan udah pada jualan sih ya. Jadi happy cuan aja. Tadi di spillnya waktu masih di 190 atau bahkan udah ada yang dapat barang di bawah 190 tuh. Jadi oke, alhamdulillah. Tadi di spill buat jualannya waktu di 198 197, tapi ya tapi jadi ya udah cuan lah harusnya ya. Tapi cuan dulu untuk si Dewa. Mudah-mudahan ini masih bisa lanjut, tapi hari ini rejectionnya ternyata lumayan sih. Saya pikir tutupan di atas 193 gitu biar lebih enak gitu ya. Tapi ya udahlah, buat yang masih mau hold, pasang trailing stop atau semacamnya di 182 ya. Berikutnya ada Ratu yang hari ini berhasil lunas target TP di 7100, target TP 2 itu di 7100 ya. Jadi buat yang punya barang dari beberapa hari yang lalu dan belum jualan, masih mau hold, boleh pasang trailing stop atau SL plus atau conditional order untuk amankan posisi. Conditional order sell ya di bawah 6700, di 6950 6975 boleh, nggak masalah. Sebagian dulu juga boleh. Mudah-mudahan si Ratu berhasil breakout 7,5 dan lanjut ke 9 ribuan ya. Target full cycle ada di 9325, mudah-mudahan bisa lancar ke sana tuh. Berikutnya PRMS yang hari ini lanjut hijau, akhir-akhir juga candlenya tutup di 432 menguat 3,8%. Ya buat yang masih punya barang dan masih mau hold, simpen dulu sih nggak masalah. Buat yang sudah jualan ya happy cuan lah ya. Atau mungkin udah kejual kena trailing stop, mungkin tadi pasang di sekitar 430 atau agak bawah dikit, ya udah nggak apa-apa. Buat yang udah jualan sih happy cuan aja. Karena waktu itu belinya di 394 seingat saya sih ya. Jadi udah lumayan lah harusnya. Oke, buat yang masih hold jangan lupa diamankan, seenggak-enggaknya diamankan di 400 lah ya. Ini trailing stop atau conditional order sell atau SL plusnya diamankan di 402 atau 400 lah.
Begitu, selanjutnya kita bahas watchlist saham ya. Saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Pertama ada ASA, ini terakhir masuk rekomendasi di tanggal 10 bulan 6, strateginya ngantri di 690 tapi nggak dapat barang ini sih. Malah langsung naik ya. Jadi ini strategi beli di 690 saya cancel aja karena ini malah bisa nunggunya agak atas sih. Bisa ditungguin di sekitar 725 720 di situ. Kalau membal boleh dibeli. Jadi kalau misalnya ada koreksi membal dibeli boleh. Kita lihat ntar lah ya. Kalau nggak membal ya biarin, tungguin di 690 kalau masih minat. Saya sih cancel dulu aja. Karena saya pikir ini disamperin dulu di 690 dan lanjut naik ya. Jadi saya cancel sambil nunggu sambil wait and see itu. Kemudian berikutnya ada energi. Energi tadi pagi sih sempat di spill buat fast trade, target pertama sih di sekitar 240 ya. Jadi mungkin udah ada yang jualan ya, happy cuan. Buat yang masih punya barang modal di 224 atau sedikit di area situ dan masih mau hold, nggak apa-apa di hold, disimpan dulu selama nggak ke bawah 208 masih aman ya. Mudah-mudahan berhasil breakout 250 nih. Kalau breakout 250 tuh target berikutnya di target full cycle ada di 288. Dan lanjut ada ERA. ERA juga tadi sempat naik sampai ke 585 ya. Tutupan di 560. Dan ini kemarin strateginya ngantri di di 490 Pak, 510 sorry. Di 510. Jadi mungkin udah ada yang punya barang kemarin beli atau 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu berarti hari apa tuh? Rabu ya. 2 hari market sebelumnya hari Rabu, mungkin sudah ada yang beli di situ. Stop lossnya pasang di bawah 530 aja, nggak perlu terlalu bawah ya. Memang kalau kita lihat strukturnya sih pullback terakhir sebagai inducement di 484, pullback terakhirnya di 484. Jadi ya selama nggak ke bawah 484 secara teori masih ada peluang untuk lanjut ke target full cycle di 640. Mudah-mudahan bisa ke sana. Tapi buat yang udah punya barang nggak perlu di bawah 484 juga sih, terlalu jauh ya. Trailing stop atau semacamnya, cukup di bawah 530 aja lah. Next ada MDKA yang strategi untuk minggu lalu sih, ini saya ingat saya belinya tuh di 2150 tuh, dan tadi sempat di spill juga, boleh dibeli waktu harga di 2120 2130. Jadi buat yang nyimak harusnya sih udah punya barang ya, yang ikut live Instagram pagi tadi juga harusnya udah punya barang, dan mudah-mudahan bisa lancar ke target TP2 di 26 20 lah. Selama nggak ke bawah 1965 sih ini masih aman disimpan. Kemudian berikutnya ada DPIA, PRP, MDK, SCMA. Hampir ke skip. SCMA ini strateginya ada di rekomendasi tanggal 5 seingat saya. Belinya di 162, stop loss di bawah 151, dan hari ini tadi sempat turun sampai ke 160, jadi harusnya sih udah punya barang ya. Disimpan dulu buat yang udah punya barang. Semoga lancar ke 190-an ya, selama nggak ke bawah 151 masih aman lah ini. Next ada, nah ini tadi kan di awal dibahas IHSG digendong sama Big Banks dan saham-saham grup Barito ya. Jadi yang mau saya bahas saham grup Baritonya nih. Si Cuan, ngomong-ngomong ini si Cuan tadi muncul berita kalau Cuan nunda RUPS-nya di tanggal 30 Juni. Iya, awalnya itu tanggal belasan saya ingat saya ya, belasan atau 20 sekian. Ditunda tanggal 30 Juni ya. 30 Juni itu hari apa? Hari Senin. Ditunda tanggal 30 Juni. Jadi ya RUPS-nya ditunda, si Cuan malah terbang. Jadi gosipnya ini kan mau stock split ya, si Cuan 1:10, 1 rasio lama, 10 rasio baru. Jadi mungkin di situ ada sisi dianggap menarik oleh market ya kalau kita lihat
Kalau kita lihat dari sisi technical, memang selama dia nggak ke bawah 10.700 masih menarik. Dan kalau kita lihat, dia bikin low baru di sini 11.400, berarti selama nggak ke bawah 11.400 ya ini masih menarik, masih ada peluang untuk ke 15.000 sih. Buat yang ada pertanyaan mungkin dari kemarin-kemarin, ini si cuan enaknya dibeli atau enggak, selama sanggup diterima stop loss di bawah 11.400 ya silahkan ya. Itu sih buat fast trade. Kalau swingnya sih saya suka buat fast trade, tapi harganya yang nggak suka buat fast trade. Gitu loh, kurang lebih kayak gitu ya. Next ada TPIA, masih satu grup. Nah, si TPIA menguat 9,9% ternyata. Kemarin itu memang bukan kemarin tapi beberapa hari sebelumnya itu ada setup dominan break sell, dan ini naiknya pun belum membatalkan setup yang udah kebentuk sih sebenarnya. Jadi saya lebih pilih ini buat jualan atau take profit atau semacamnya ya. Kalau misalnya udah punya barang, mungkin beli tadi pagi atau kemarin atau minggu lalu hari Kamis dan masih mau hold, ya dipasang aja trailing stop atau sejenisnya, pasang di 10.300, 10.350 masih oke lah ya, masih masuk akal. Karena ini kalau ternyata sampai ada rejection yang cukup signifikan, ini bisa jadi double top nih, neckline-nya di area sini di 9.100 neckline-nya dan breakdown neckline, berarti peluang untuk lanjut turun lebih dalam itu semakin besar. Itu sih, mudah-mudahan sih breakout. Dan kalau misalnya kalau ternyata berhasil breakout 10.675, maka akan ada peluang untuk lanjut bikin break structure, breakout high valid di 11.225. Setelah itu target TP full cycle dari setup di bulan Maret nih ya, ada di 12.800. Itu ceritanya sih TPIA. Berikutnya ada BRPT yang hari ini merah ternyata, yang lainnya hijau, ini merah sendirian nih ya. Candlenya nunjukin ada rejection, hati-hati buat yang punya barang, meskipun ya kalau kita lihat di sini momentum indikator masih di atas 70 ya si RSI-nya. Jadi memang kalau kita lihat strukturnya juga pullback terakhir di 1200, selama nggak ke bawah 1200 masih ada peluang untuk lanjut ke target full cycle di 1685. Tapi masa iya nggak mau amankan posisi, nggak mau pasang trailing stop atau conditional order sell untuk amankan posisi ya. Kalau misalnya lagi punya barang dan floating profit, boleh diamankan di 1455 atau 1450, nggak apa-apa lah. Jadi kalau turun nembus ke bawah 1460 ya exit dulu, jualan dulu gitu maksudnya. Ini udah ngelunasin target full cycle di setup yang ada di time frame daily. Ceritanya kayak gitu. Harusnya udah cuan ini sih BRPT ya. Cuan. Next kita bahas saham yang di request, ada di kolom komen. Saham yang di request kebetulan cuma ada satu nih ya, STAA. Oke, kita bahas si STAA. Kalau kita lihat setup si STAA ini di tahun lalu itu ada sih, belum batal sebenarnya setup ini ya. Karena memang pernah turun ke bawah 710 nih, tapi tutupan nggak di bawah 710, jadi masih bisa dipakai. Dan kalau punya barang atau mau pakai strategi dari setup yang kebentuk di tahun 2025, nggak ada salahnya juga sebenarnya. Karena ini pun belum batal juga, meskipun sempat turun ke bawah 775, karena nggak tutup di bawah 775 ya masih bisa di hold. Hari ini juga sempat turun ke bawah 775 ya, kalau hari ini 765. Jadi kalau misalnya masih punya barang atau lagi ngehold barang, pantau 775 nya aja, atau pasang conditional order atau trailing stop atau semacamnya untuk sell, untuk amankan posisi, untuk stop loss di 760 boleh lah, karena ini sidebar kan hari ini ya. Dan ini juga malah kalau naik ke atas 790 tuh ada peluang untuk balik lagi ke 830, 840-an lagi, atau bahkan ke target TP1 yang ada di 945 gitu sih. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab. Sekarang kita kita bahas saham-saham yang ada di dalam rekomendasi.
Saham list rekomendasi untuk besok hari Rabu. Besok hari Rabu tanggal 10 Juni 2025 ya. Ada 3 saham dulu, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Dan saham pertama ada Asri. Nah, seperti yang dibahas kemarin, kalau misalnya udah kejual Asrinya jangan ditinggalin dulu ya. Kita lihat price actionnya di sini dia ngapain. Ini dia mulai mantul si Asrinya. Dan kalau masih minat incer Asri, silahkan boleh dibeli di 136. Stop lossnya di 130. Hari ini kan tutup di 138 ya, jadi ngantri 136 itu oke lah. Dan stop loss di bawah 130. Targetnya masih tetap sama di target TP2 yang ada di 161. Dan saham kedua ada INTP. Ini juga seperti yang udah dibahas sebelumnya, buat yang udah kejual jangan ditinggalin dulu, dipantau dulu ya. Hari ini malah naik dia, rejectionnya oke, saya suka. Dan buat yang sudah kejual, udah hilang barang, atau baru ngelihat kalau INTP, baru ngerasa kalau INTP menarik dan baru minat, silakan belinya boleh ngantri di 5350 ya. Stop lossnya di bawah 5000 aja. Dan target saya nargetin di 6,5 sih, area 6,5 6550, target TP2 ada di situ ya. Kemudian berikutnya ada PTRO. Si PTRO sebenarnya saya ngincernya area yang lebih bawah, tapi hari ini hijau menguat 9,2%, tebel hijaunya, candlenya Marubozu, reboundnya bagus. Jadi sinyal reboundnya ini bagus nih, mantul dari area ungu yang kita udah kotakin dari kemarin-kemarin ya. Strateginya si PTRO buat yang minat nih, ngantri aja di 3060, stop lossnya di bawah 2860, jadi nggak terlalu banyak stop lossnya, resikonya ya. Targetnya kita nargetin di target TP1 dulu ya, 3550. Range-nya ya kalau target TP1 ada di 3550 3820. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 3550 dengan lancar tanpa drama, tapi ya jemput dulu lah ya 3060-nya. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Terima kasih Bapak Ibu telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.